Nilai dasar dari seorang pengurus pancajiwa pondok yang pertama, keikhlasan. Ikhlas siap dipimpin, ikhlas siap memimpin, dan ikhlas siap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita RMJ Podcast. Ya, di sini RMJ kita masih the secret, masih tidak dipelurkan, tidak dijelaskan, tapi kita di sini intinya ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol santai, dan semoga ada hikmah dan manfaatnya. Siap, insya Allah. Perkenalkan kembali, saya Ramdan. Di sini kita sudah ada salah satu kawan kita, Al Ustadz Ahmad Rizky, SPDI MPD. Waduh, sebut semua juga. Harus dong. Sedikit profil, beliau ini adalah santri alumni Pondok Pesantren Latansa. Kemudian menyelesaikan strata 1 sarjana 1 di pondok perguruan tinggi Latansa Mesiro. Kemudian juga sudah menyelesaikan program magisternya juga di bidang pendidikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik, sehat selalu, insyaallah. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari beliau kini, dari kawan kita ini. Jadi dulu beliau adalah, masa kepengurusannya adalah seorang ketua OSIS lah, bisa dikatakan kayak gitu. Ketua OSIS, ketua organisasi santri Ikhwanus Sofa yang ada di Pondok Pesantren Latansa. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan umumnya di netizen itu, emang bedanya organisasi santri di pondok dengan di luar pondok tuh kayak gimana sih, Tad? Wah, pertama yang kita pasti pahami kata-kata OSIS ini. Kata OSIS ini hampir maknanya itu, kalau orang yang nggak tahu di dalam lingkungan pesantren Latansa khususnya, OSIS itu pasti maknanya intra sekolah. Organisasi intra sekolah. Karena di sekolah umum, SMA maupun SMP, OSIS organisasi siswa intra sekolah. Nah, ternyata kalau di pesantren itu, di Latansa khususnya, walaupun ada nama-nama organisasi lainnya di pondok-pondok masing-masing, itu berbeda. Tapi yang uniknya dari Latansa ini, OSIS juga yang dipakai. Namanya juga OSIS. Cuman tapi artinya kepanjangannya bukan intra sekolah, tapi Ikhwanus Sofa. Organisasi santri Ikhwanus Sofa. Nah, ini yang sangat unik. Satu sisi OSIS bahasa umum, tapi maknanya bahasa keislaman. Atau intinya ini sibgoh kepondokan. Sibgohnya. Nah, apa sih bedanya? Kita mulai sedikit sekarang. Kalau saya juga belum pernah merasakan sekolah di lembaga non pesantren sih Yang mungkin antum tahu, pasti kalau di luar pesantren atau di sekolah yang tidak berdasarkan boarding school, masa atau jam kerjanya itu hanya jam tugasnya mungkin hanya di masa sekolah saja. Misalkan kalau lagi tidak pandemi, pagi masuk sekolah, selesai siang atau maksimal sore sampai ekskul. Tapi kan kalau di pondok kehidupannya 24 jam. 24 jam di asrama, sehingga mungkin banyak dinamika yang terjadi. Mungkin antum boleh sedikit sharing ke kita tentang pengalaman-pengalaman selama antum menjadi ketua OSIS. Kalau pengalaman ketua OSIS itu banyak, tak bisa diceritakan, Dan. Salah satunya gini. Kalau di luar itu OSIS kan hanya full time in the school, hanya di sekolah saja. Mengenai kehidupan, leadership, kepemimpinan, kemudian kerjasama tim, kemudian ukhuwah Islamiyah antar pengurus dengan pengurus, ukhuwah Islamiyah antar pengurus dan yang diurus, dan santrinya, dan ukhuwah antar pengurus dan pembimbingnya. Apalagi di masa pandemi sekarang, tak ada fungsi OSIS itu. Jangankan fungsi OSIS, orang pembelajaran juga melalui KBM aja nggak ada di luar, semua serba luring, daring dalam jaringan. Nah, alhamdulillah kalau di pesantren OSIS itu sangat berkembang. Apa yang bisa kita dapatkan di OSIS? Pertama itu leadership, kepemimpinan dalam organisasi. Kedua, manajemen organisasi. Ternyata OSIS yang ada di Latansa, organisasi santri Ikhwanus Sofa, itu sebagai literatur kehidupan mini di organisasi di luar. Di OSIS itu kita dikenalkan dengan sidang pleno,
sidang komisi, kemudian rapat paripurna atau sidang paripurna. Ternyata rapat yang ketiga itu dilaksanakan oleh DPR dan MPR. Berarti organisasi santri itu bagaikan miniatur politik dunia. Iya, betul. Setidaknya yang semirip lah. Ya, kalau misalkan yang sifatnya monarki kan memang beda lagi. Beda. Kalau kita yang demokrasi mungkin berarti dari Latansa bisa melahirkan politisi-politisi yang memang berlandaskan kesantrian. Oh, bisa. Karena kan ini salah satu cita-cita harapan almarhum Kiai Haji Rifai Arif. Santri yang intelek gitu. Intelek yang santri. Nah, santri yang politikus gitu. Tapi politikus juga tetap menjadi santri. Tetap dia menjadi sebuah santrinya, tidak boleh lepas. Santrinya yang diangkat. Tidak boleh lepas dan tidak boleh lepas hilang. Dan terbuang. Gitu. Melihat tadi kita sudah bahas background atau tugasnya, masa kerjanya itu cukup panjang, 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, bahkan 30 hari dalam satu bulan, dan sampai satu masa kerjanya selesai tidak ada liburnya, katakan full time. Nah, makanya nilai dasar dari seorang pengurus panca jiwa pondok yang pertama, keikhlasan. Ikhlas siap dipimpin, ikhlas siap memimpin, dan ikhlas siap semuanya. All out kalau kata Kiai Adria, all out and all round. Gitu. Menarik ya, jadi tugasnya banyak, bebannya berat, dan secara duniawi tidak ada kompensasi. Tidak ada kompensasi. Sebab yang ini didapatkan adalah nah, apa yang didapatkan, feedbacknya apa yang dirasakan oleh para pengurus santri itu, pengurus OSIS itu. Satu, pasti tidak mungkin feedbacknya itu nggak langsung. Tapi apa yang didapat? Satu, keahlian dalam manajemen. Kedua, kemampuan leadership. Dan yang ketiga, keberkahan dalam organisasi. Allahu Akbar. Gitu. Berarti memang quote dulu yang mengatakan experience is the best teacher, memang salah satunya adalah itu. Kalau kata Pak Kiai itu istilahnya ilmu pernah. Jadi bisa memanage, bisa menjadi seorang pemimpin karena memang pernah menjadi seorang pemimpin. Dan kepengalaman itu mungkin bisa dibilang atau GR-nya kita sulit didapatkan kecuali di lembaga pondok pesantren. Sip, betul. Itu tujuannya sebenarnya. Sebagai bekal. Dan kalau misalkan bicara dinamikanya, ini sudah kita bahas tadi sedikit gitu, dinamika yang sangat luar biasa. Problem-problem yang terjadi pasti banyak. Boleh dong cerita 1 atau 2 masalah yang pernah terjadi dan bagaimana pengurus menghadapinya? Kalau masalah yang pernah dihadapi sebagai pengurus OSIS, sebenarnya ngurus anggota itu sangat mudah, kan? Mudah, karena konsep dari anggota itu pasti taat sama pengurus. Iya, sebandel-bandelnya, katakanlah gitulah, segala-galaknya anggota itu pasti taat sama pengurus, kan? Nah, bagaimana seorang pengurus OSIS ini mampu memanage antar pengurusnya? Itu. Nah, inilah tanggung jawab sebagai Rois Munazomahnya ini. Rois Munazomah. Iya, satu sisi dia memanage anggotanya, yang kedua memanage antar sesamanya. Sesama pengurus maksudnya? Sesama pengurus. Ini dinamika yang sungguh dibilang mudah, nggak tapi mudah, dibilang susah tapi mudah. Intinya bisa dilaksanakan? Intinya bisa dilaksanakan. Dengan nilai apa? Pasti Islam terkenal dengan nilai uswah dan qudwahnya. Uswah itu artinya adalah contoh. Atau dalam istilah dakwah itu adalah dakwah bilhal. Dakwah bilhal. Bagaimana memberikan uswah atau contoh itu kepada santri-santri yang lain, anggota-anggota lain dalam perspektif atau dalam kegiatan ibadah, keseharian, bersosialisasi di kamar, di luar asrama, di kelas dan seterusnya. Dan intinya yang terakhir selalu didoakan. Sebab ya kita namanya manusia, nggak bisa tetap berusaha, tapi doa kepada yang memiliki manusia itu yang paling penting. Menarik. Sebenarnya kalau kita bahas nih bakal panjang banget. Oke, teman-teman semua, mungkin ada yang masih penasaran tentang bagaimana organisasi santri. Silahkan share di komen. Silahkan
ungkapkan pertanyaan-pertanyaan aja. Mungkin nanti kita akan ada Q&A. The next, oke. Q&A tentang berorganisasi santri di pondok pesantren. Sekian saja podcast singkat kita pada hari ini. Semoga sangat bermanfaat. Jika Anda suka, klik like. Jika tidak suka, silakan dislike. Komen kalau Anda pakai dislike juga ya? Oh harus, kita harus fair-fair aja. Subscribe kalau emang suka. Berarti ketika ada podcast atau YouTube harusnya begitu. Jangan cuma like doang. Kalau nggak suka silakan dislike dong. Ini sunatullah jangan. Sunatullah. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.